Pagi Bu, hari ini saya akan membacakan tentang kisah Nabi Yesaya. Yesaya 5 ayat 1-7. Kira-kira 1 abad sesudah Elia, keadaan di Yerusalem dan negeri Israel agak maju. Tetapi kemajuan itu tercapai karena penderitaan dan pengorbanan rakyat kecil. Mereka dipaksa bekerja keras sehingga mereka hampir tidak sempat mengurus kebunnya sendiri. Dari hasil kebun yang sedikit itu, masih ditarik sumbangan untuk membiayai acara keagamaan dan apa saja sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya menikmati hasil pembangunan. Pada suatu hari, seorang pemuda pergi ke Yerusalem dan langsung menuju ke bait Allah yang tidak pernah sepi. Pemuda itu bernama Yesaya. Di bait Allah, Yesaya banyak mendapat penglihatan. Ia melihat Allah semesta, duduk di atas tahtanya, dikelilingi banyak malaikat yang bernyanyi, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa." Lalu Yesaya berkata, "Celakalah aku orang berdosa ini, karena mata saya telah melihat Allah Pencipta." Tapi seorang malaikat mengambil bara api dari mezbah dan menyentuhkannya pada bibir Yesaya. Yesaya sambil berkata, "Engkau sudah dibersihkan api." Setelah itu Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka jawab Yesaya, "Inilah saya, utuslah saya." Lalu Allah berfirman, "Pergilah dan wartakanlah sabdaku kepada orang-orang Israel." Sejak saat itu, Yesaya menjadi nabi Tuhan untuk menunjukkan jalan Tuhan bagi bangsanya. Ada kalanya ia harus mengancam bangsanya sendiri dan meramalkan malapetaka. Pada suatu hari, Nabi Yesaya dengan berpakaian kusut datang lagi ke Yerusalem dan langsung menuju bait Allah. Ia membawa sebuah kecapi, alat musik kuno. Ia naik ke sebuah meja dan mulai memetik kecapinya. Perhatian orang yang ada di sekitar tempat itu tertarik kepada pemusik aneh itu. "Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin menyanyikan sebuah lagu tentang kekasihku." Lalu Yesaya bernyanyi, "Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan, membersihkan dan memberi pupuk pada waktunya. Ia memasang pagar di sekeliling supaya tidak ada binatang yang masuk dan merusak tanamannya. Bertahun-tahun lamanya ia memelihara kebun anggur itu dengan penuh perhatian. Ketika musim panen sudah dekat, ia menyiapkan tempat untuk memeras buahnya. Ia mengharapkan buahnya akan menghasilkan anggur yang manis. Tahu-tahu hasil kebunnya masam sekali, hanya dapat dijadikan cuka." Lalu Yesaya bertanya kepada penonton, "Kekasihku akan berbuat apa dengan kebun anggur itu?" Mereka menjawab, "Ia akan membongkar pagarnya dan membiarkan kebun itu dirusakkan oleh binatang liar. Untuk apa ia memelihara kebun itu lagi?" Kata Yesaya, "Kiranya begitulah." Lalu dengan mata berkilauan ia memandang orang banyak itu dan berkata, "Dengarlah baik-baik. Kekasihku ialah Allah, dan kebun anggurnya ialah Yerusalem dan bangsa Israel. Ia telah mengurus dan memelihara kalian dengan penuh kasih sayang. Ia telah membebaskan nenek moyangmu dari perbudakan di Mesir. Ia mengharapkan agar kamu hidup bersama sebagai saudara. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Kalian saling menggigit, membenci, menipu. Yang kaya berkuasa menindas rakyat kecil, kan membunuh. Ia mengharapkan kalian berbakti kepada dia saja. Tetapi kalian meninggalkan dia dan mencari perlindungan kepada dewa-dewa bangsa lain. Celakalah kalian, akan tiba waktunya Allah mencambuk bangsa kita. Bangsa lain akan menyerang tanah Israel, mengepung Yerusalem dan bait Allah.
Mereka akan menang dan menghancurkan tembok Yerusalem dan bait Allah sehingga rata dengan tanah. Dan bangsa kita akan dibuang ke negeri orang. Sejak Nabi Yesaya menjadi nabi Tuhan, ada kalanya ia harus mengancam bangsanya sendiri dan menubuatkan malapetaka, seperti nyanyian tentang kebun anggur kekasihku. Tetapi ada juga waktunya Allah menyuruh Yesaya membawa kabar baik dan harapan. Pada suatu hari, sesudah masa pembuangan ke Babylon, Yesaya muncul lagi di Yerusalem dan mewartakan, "Beginilah firman Tuhan, bangsa yang berjalan dengan kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Umatku Israel tidak akan terbuang untuk selama-lamanya. Suatu saat akan kembali ke Yerusalem dan bersandar pada Tuhan yang Maha Kudus. Seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang putra untuk kita. Suatu tunas baru akan keluar dari tunggul Isai. Seorang raja akan memerintah dengan benar dan adil. Roh Tuhan ada padanya. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Pada masa itu tidak ada orang yang jahat berbuat jahat atau berlaku buruk, sebab seluruh bumi mengenal Allah." Seperti itulah tentang Nabi Yesaya. Terima kasih.